mau tidak mau harus ada yang harus dikorbankan. Kalau dua yang saya katakan tadi harus maju, ya IKN harus Korbankan. tekan, Ditekan apa setidaknya di-stop? atau dipotong atau dihentikan, sementara atau permanen. Nah mulailah terjadi konflik internal, mulai awal perpisahan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan tensions politik, tapi ya barangkali kalau dihitung-hitung gitu sampai berapa lama tahannya kita. Selamat siang, hai. Ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Om Iyo. Iyo. Siapa tamu kita hari Tamu ini? kita spesial banget. Istimewa banget ya? Istimewa karena beliau adalah guru saya di Fakultas Ekonomi UI, juga mantan politisi. Mantan politisi, Mantan banyak mantannya aktivis, nih. iya. Mantan aktivis, akademisi juga, ya kan? Dan penulis buku yang produktif, nih buku terbarunya, Bang Faisal Basri. Halo Bang, apa kabar? Baik. Kabar Bang? Terima kasih sudah Waduh. hadir. Shell-nya menarik banget nih Bang. Bisa cerita sedikit tentang Shell-nya nih Bang? Ya, saya agak bingung gitu, terutama masyarakat kita ya di Indonesia ini kepekaannya terhadap kemanusiaan tuh kok hilang gitu. Berkurang ya? Belakangan ini sih mulai muncul ya, kawan-kawan bikin surat gitu ke kedutaan-kedutaan gitu-gitu. Padahal derita rakyat kita, rakyat Palestina itu luar biasa, khususnya di Gaza, dan tidak ada yang membantu mereka. Saudara dekatnya itu Indonesia sebetulnya, Palestina itu jauh lebih dekat ketimbang Afrika Selatan. Tapi yang membawa ke ICJ kan Afrika Selatan ya. Luar biasa, kenapa? Mereka merasakan betapa kejamnya penindasan zaman apartheid itu. Genocide segala macam. Nah sekarang sedang terjadi di Palestina, tapi mudah-mudahan kesadaran internasional udah mulai tumbuh luar biasa ya. Kampus-kampus di Amerika, mahasiswanya menduduki kampus macam. Nah di Indonesia di kampus nggak ada. Kayak saya katakan di salah satu kampus besar ke adik-adik mahasiswa, kalian punya hati nggak sih? Paling nggak ya doa dan donasi gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi derita mereka. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal derita nih Bang. Rakyat Indonesia sekarang lagi menderita nggak kira-kira? Ini kan kita berapa hari ini banyak gonjang-ganjing. Ada UKT naik, dibatalkan. Tapi ditunda bukan dibatalkan ya. Terus ada tapera. Ada apa lagi nih? Potongan-potongan kan sebenarnya udah banyak ya. Pajak, tahun depan PPN naik ya, 12%. Ada juga pajak pariwisata. Pajak pariwisata kemarin naik ya. Ya. 40 dari 40 jadi 75 atau berapa itu? Ya, antara 40 75. sampai 75. Ya, luar biasa. Nah, ini gimana nih, Bang? Kita mau kilas balik dulu nih kondisi perekonomian. Terakhir katanya pajak nggak tercapai ya, yang Januari April menurun dari year on year-nya dari tahun lalu. Yaitu sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi, walaupun Januari Maret itu pertumbuhan masih di atas 5 sedikit begitu ya. Tapi semu, artinya ada penopang dari sektor-sektor tertentu, tapi tidak merata. Sehingga secara keseluruhan kalau saya lihat makin berat gitu. Nah kenapa makin berat? Karena pertama, kalau kelompok miskin dia terus menderita ya, nggak ada perbaikan berarti gitu. Jumlah orang miskin juga naiknya sedikit gitu. Nah namun sekarang ini sudah mulai menggerogoti kelas menengah. Kalau orang miskin kan tidak punya suara, tidak ada yang memperjuangkan. Mereka tidak demo, mereka bertahan dengan sabar gitu. Dengan segala Tapi keterbatasannya hati-hati itu. loh, ada batas kesabaran. Iya.
kalau sudah melampaui batas kebakaran, amuk bisa terjadi. Nah, tapi yang sekarang makin kelihatan itu kelas menengah. Dari data-data tabungan itu, tadinya kan agak tersebar gitu ya, tabungan di bawah 100 juta, simpanan lah ya, di bawah simpanan saldo di ya? bank, tapi di bawah 100 juta, 100 sampai 200, 200 sampai 500 juta, dan seterusnya ya. Nah itu tabungan yang di atas, di bawah 100 juta itu jumlah rekeningnya 99% hampir. 99%, tapi nilainya makin kecil. Jadi rata-rata per akun makin turun. Nah pertanyaannya, apakah orang yang kelas menengah yang di bawah itu lebih banyak nabung? Enggak, ternyata yang 100 sampai 200 juta, 200 sampai 500 juta, 500 sampai 1 miliar itu turun kelas. Jadi sudah makan tabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari penjualan mobil misalnya, penjualan mobil Januari April itu turun 20%. Dan kalau kita lihat penjualan mobil LCGC yang murah, paling murah, kemudian sedan dan macam-macam turun 20%, totalnya turun 20%. Tapi penurunan yang tajam itu yang kelas-kelas bawah, tapi 4x4, mobil 4x4 gardan apalah gitu ya, yang mahal-mahal naik. Nah kemudian juga truk dan pickup itu kan untuk angkutan logistik barang, angkutan barang itu juga drop tajam. Jadi makin sedikit yang atau pertambahannya makin sedikit sehingga tidak membutuhkan. Jadi kalau ekonomi maju kan barang dan jasanya, barangnya makin banyak diangkut, permintaan truk dan pickup naik. Nah namun bus naik. Nah mungkin ini pariwisata mulai pulih ya, banyak libur. Domestik ya, domestik memang pariwisata itu harus diakui. Jadi ada. Nah tapi kan yang bisa pariwisata kan orang kaya kan. Nah kemudian indikator ketiga, kalau kita lihat dari persebarannya, nampak bahwa sektor-sektor yang sektor industri manufaktur terus melambat. Nah di industri manufaktur itu ada berbagai macam industri kan, industri makanan, minuman, industri pengolahan tembakau, industri garment, tekstil gitu, macam-macam gitu. Itu yang naik pesat cuma makanan minuman. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kesulitan, makanan minuman kita korbankan belakangan kan. Yang kita korbankan barangkali ganti TV, ganti mobil, ganti kulkas gitu-gitu. Nah itu juga kelihatan kelas menengah yang lapisan menengah kan bisa dibagi-bagi tuh. Menengah bawah, menengah ini yang terkena ini. Gitu ya. Nah kalau mereka kemudian harga-harga kan mulai naik, merayap, walaupun masih merayap ya, merayap naik, terutama kebutuhan pokok nih. Beras, kita tahun lalu ngimpor 3 juta ton. Tahun 2022 kita mengimpor gula 6,5 juta ton. Kita menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. 80% kedelai kita impor untuk tahu tempe. Ini yang kebutuhan pokok masyarakat aja. Mie instan dari gandum 100% impor. Nah otomatis naik karena apa? Kan kita impornya pakai dolar, nilai tukar rupiahnya turun, ya otomatis naik. Nah hari ini kalau saya tidak salah 6.200. 16.200. Kalau merayap mendekati 17 mulai kita pening-pening. 18.000 udah sakit berat kita. Karena apa? Oh satu lagi, kita mengimpor 1 juta barrel minyak mentah. 1 juta barrel per hari. Per hari. Uplifting kita berapa? Lifting turun
sekarang sudah di bawah 600. Berarti kebutuhannya sekitar 1,6 juta barrel berarti ya? Ya kira-kira segitu. Produksi kira-kira 600. Jadi 1 juta barrel per hari loh. Nah, harga minyak bulan April itu naik terus 88. Nah, tapi mengapa Pertalite tidak naik? Mengapa Pertamax tidak naik? Karena tidak dibolehkan. Nah, tengok aja Shell, AKR, semua kan udah naik ya. Yeah. Kalau saya tidak salah, Pertamax itu 12.500, kalau Shell itu sudah 15.000 berapa. Nah, jadi dipaksa, siapa yang nanggung? Pertamina. Ya, di budget enggak gitu. Tapi lama-lama kan nggak bisa, kalau lama-lama bangkrutkan Pertaminanya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga bisa nahan semua itu. Sekarang kenaikan harga masih gini merayap ya, tapi kalau sudah naik terlalu tinggi, APBN tidak bisa menutupi. Nah, pada saat itulah nyata derita rakyat itu dihadapi oleh sedemikian luas lapisan gitu, termasuk juga kelas menengah. Dan yaitu triggernya bukan trigger ya, yang paling susah yang mulai sangat sulit diserap adalah kalau rupiahnya jadi 18. Dari 15.000 pengalinya ke 18.000, 17 aja udah tidak bisa pemerintah mensubsidi terus-menerus kan. Akhirnya terpaksa harus dinaikkan, naik semua seperti kenaikan harga tahun minyak tahun 2022 ya Mas, kalau nggak salah ya. Yang tiba-tiba naiknya kencang, nah udah beras udah kemana-mana. Kira-kira titik krusialnya kapan nih? Karena dari eksternal kan kita ada bayang-bayang perang dunia ketiga, ketegangan. Iya, kalau kita lihat masih bisa dicari peredamnya, misalnya berutang. Utangnya naik segala macam itu kan. Kalau kita tekor kan kita ngutang, walaupun bunganya tinggi gitu ya, paksa obligasi ya, karena kita terbitan obligasi. Tapi ingat tahun depan itu, tahun depan ya, puncak jatuh tempo utang-utang kita. Yang jangka pendek atau yang jangka jatuh tempo? Mau yang jangka pendek, jangka panjang. Yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun itu. Nah, puncak jatuh temponya tahun depan. Tahun depan ya. Jadi Pak Prabowo itu dapat warisan bom Utang waktu sebetulnya. 5.000 triliun. Karena ditahan terus kan, yang utang terus kan, yang bayar kan bukan Pak Jokowi kan. Iya. Yang bayar kan Presiden selanjutnya. Presiden selanjutnya itu. Iya. Sementara kebutuhan kan banyak. Nah, ini juga potensi krisis. Ada pos yang akan melonjak, yakni makan siang gratis. Bergizi, namanya makan siang bergizi. Diganti, ya. Kemudian pertahanan senjata, alutsista, jadi anggaran Kemenhan itu, anggaran sektor pertahanan diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Mengejar target apa namanya? Pak Presiden yang akan datang kan, Pak Prabowo. Persenjataan minimal itu. Dia tahu sekali kan betapa lemahnya pertahanan kita, persenjataan kita sudah tua, harus diperbarui karena dengan anggaran yang sekarang yang hanya 0,7% dari PDB hanya cukup buat pemeliharaan plus senjata barunya kira-kira 20-an triliun. 20 triliun dapat apa? Paselem juga nggak cukup gitu kan satu. Nah, oleh karena itu kelihatannya akan didorong. Nah, harus ada yang dikorbankan kan, karena penerimaan pajak tidak bisa naik-naik, walaupun akan dinaikkan itu nanti saya naikkan tapi mengenai diri sendiri kan, daya beli masyarakat makin lemah, jadi efek netonya jadi pertumbuhannya jadi bisa ini ya, minus karena kita ngandelin gitu. konsumsi masyarakat juga kan, pertumbuhan ekonomi kan. Nah, jadi mau tidak mau harus ada yang harus dikorbankan. Kalau dua yang saya katakan tadi harus maju, ya IKN harus
Stop. tekan, Ditekan apa setidaknya di-stop? atau dipotong atau dihentikan, Hentikan. sementara atau permanen. Nah mulailah terjadi konflik internal, mulai awal perpisahan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan tensions politik. Nah inilah ekonomi yang sedang naik tensinya, tensi politik, ya stroke lah kan. Iya, iya. Kalau Iya, iya, tensinya udah double begitu, stroke. Nah, walaupun tidak hitung-hitungannya tidak jangka pendek gitu ya, tapi ya barangkali kalau dihitung-hitung gitu sampai berapa lama tahannya kita? Paling lama 2026 tuh meledaknya beneran kalau tidak diselesaikan dari sekarang. Artinya gini, kalau misalnya anggaran pertahanan ini kan sekarang sudah 130-an T kalau nggak salah. Kalau dinaikin 2 kali kan menjadi 200 sekian. Lalu tadi kemarin mengatasi jurang kemiskinan itu kan salah satunya dengan bantuan sosial dan kartu ini, kartu itu tuh kan kira-kira sekitar 600-an triliun ya kalau nggak salah ya. Sekitaran segitu. Berarti itu juga akan Tahun pemilu agak beda ya. Kalau belum tahun pemilu, kalau tidak tahun pemilu kita nggak sampai segitu ya. Kira-kira itu ya juga yang akan dipangkas nggak untuk mencukupi 2 kebutuhan tadi itu? Itu tadi ditunjukkan ada turbulensi di dunia kan. Turbulensi dunia, Ada ketegangan ancaman, juga, ketegangan macam-macam. China slow down, Iya. Amerika dan negara-negara maju juga ada kemungkinan Arab Saudi resesi. kemarin nerbitin obligasi. Arab Saudi Karena nerbitin ada obligasi. defisit. Ya pasti obligasinya lebih menarik kan daripada kita kan, jadi pindah juga gitu ya. Nah, tugas negara apa sih menghadapi turbulensi itu? Ya sama seperti sirkus kan mas. Iya. Kalau sirkus tuh jumpalitan makin tinggi gitu kan, bantalannya kan makin Harus tebal, lebih tebal ya, supaya nggak remuk kalau jatuh Iya. gitu. Nah ini juga menghadapi turbulensi itu yang bisa kita lakukan adalah bantalannya kita perkuat. Tapi dari mana bantalannya? Dananya dari mana gitu? Ya. Jadi prioritas-prioritas ini yang menjadi kan pemerintahan yang datang pusing 7 keliling. Iya. Ya berat, Berat, gitu. ya. Artinya harus ada yang dikorbankan sekali lagi. Harus ada yang ditunda lah. Kalau tidak krisis, karena krisis itu mulai dari pertumbuhan ekonomi yang merosot, mismanajemen ekonomi misalnya di fiskal. Ya. Jadi fiskalnya kan ini pemerintah maunya gas terus. Padahal remnya kan kapasitas membiayai kan. Ya. Nah kalau misalnya Menteri Keuangannya ugal-ugalan, Menteri Keuangan kan fungsinya mengerem kan, semua minta kan, Iya. Menteri Keuangan yang ngerem, makanya Menteri Keuangan paling banyak tidak disukai oleh menteri lain kan, kerjanya motong-motong gitu. Kalau menterinya ugal-ugalan, bawa ke jurang kita, Iya, bisa jebol. karena remnya belum. Ya. Nggak ada pertahanan lagi ya. Bang Faisal, apakah kondisi perekonomian Indonesia yang seperti ini yang tidak menarik di mata investor ya? Karena kan Elon Musk saja yang maju mundur katanya mau invest di Indonesia, tiba-tiba nggak jadi gitu. Kondisi perekonomian Indonesia atau ekonomi atau hukum ya membuat investment itu sulit, khususnya FDI. Kalau kata Balil, Menteri Investasi, meningkat 20% Januari, Maret ya, naik 20%. Kira-kira kalau saya konversi, soalnya kalau dalam rupiah nih nolnya banyak ya Mbak, Iya. jadi saya nggak pakai Nggak apa-apa, pakai dolar USD aja. aja. 3 bulan pertama tahun ini tuh 13 miliar US dollar. Padahal yang nyata cuma 6. 6 ya. Jadi ada Itu baru aja di komitmen. markup. Baru letter of intent mungkin ya. Nah, itu makanya saya nggak ngerti. Katanya realisasi. Oh, Katanya realisasi. Kalau realisasi kan lihatnya di balance of payments kan, neraca pembayaran. Iya. Itu cuma 6 miliar US dollar. Oke. Investasi banyak. Nomor 1 dari Singapura, kedua Hong Kong, ketiga China Mainland. Tapi kalau China Mainland dengan Hong Kong digabung ya China udah nomor 1. Jadi low quality of investment. iya.
tidak semua China jelek, enggak, tapi Elon Musk itu suruh datang, Elon Musk bilang gini, HAM-nya gimana? Elon Musk katanya, perlakuan terhadap pekerja bagaimana? Lingkungan bagaimana? Kalau 3 ini ESG istilahnya, ESG. environment, social and governance, jelek, maka produk dia yang diproduksi di sini diboikot di pasar dunia. Jadi ya sorry dia bilang. Apple juga gitu kan. Apple membangun industri manufaktur di Vietnam. Kalau di sini akademi aja, institut ya namanya. Apple Institute gitu. Ya karena nanti Apple-nya nggak laku. Karena udah jelas-jelas perusakan lingkungan itu dahsyat sekali di smelter itu. Jadi ya lebih baik mereka ke Vietnam lah. Vietnam sekarang jadi primadona. Kalau dari sisi SDM-nya sendiri misalnya mereka bisa terpenuhi nggak sebenarnya kita SDM yang dibutuhkan? Katakanlah Apple gitu harus di sini di luar dari yang ESG-nya gitu. Kita sebenarnya cukup nggak SDM-nya? Oke, terbatas karena lebih dari separuh pekerja kita kan tamatan SMP dan SD. SMP ke bawah lah ya. SMP ke bawah termasuk yang tidak pernah sekolah sama sekali. Ya kita carilah investasi-investasi yang cocok dengan SDM kita kan. Misalnya apa? Ya kita jangan memproduksi Apple, tapi casingnya aja bisa gitu. Nah pemerintah itu mau semua diproduksi, semua dari casing sampai macam-macam gitu ya. Nggak ada sumber daya manusianya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru memulai perekrutan 60.000 anak muda untuk ekonomi AI, Artificial Intelligence, AI. Nah jadi harus disiapkan sekarang apa? Kita siapnya apa? Ya bisa kita melakukan, insya Allah dengan sumber daya manusia yang ada sekarang bisa, asal investasi yang masuk atau informasi yang muncul itu match gitu, jangan yang aneh-aneh. Mobil listrik produksinya sedikit pekerjaannya, kalau casing kan bisa lebih banyak gitu. Kenapa mobil listrik sedikit? Karena mobil listrik kan seperti prakarya itu, Lego itu ya, semua udah apa? Ya, komponennya juga nggak banyak, cuma baterai dan apa? Iya, begitu. Banyak part yang udah hilang sebetulnya. Dan semua yang ngerjakan robot, gitu, robot bukan manusia lagi. Nah, cita-cita kita mobil listrik gitu. Gimana? Gara-gara katanya ada nikel. Saya kebetulan baru dari Palu, berjumpa dengan semua masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera, ya, pendek kata tambang itu ironis sekali. Apa tuh Bang ironisnya? Jadi coba bayangkan investasi masuk, ya hasilnya kan dibagi ya untuk investor asing dan buat Indonesia. Indonesia dapatnya berapa? Waktu debat dengan Pak Jokowi, bukan debat langsung ya, Pak Jokowi menanggapi saya juga gitu. Dia bilang dapat hoki 570 triliun. Nol pun enggak, minus. Malah minus. Investasi meningkat kata mereka, ada menteri investasi, ada macam-macam, tapi dapatnya kita minus dari smelter nikel itu. Dari smelter. Itu beda hitungannya tuh gimana Bang? Kok masa minus? Ya gampang. Jadi ini biji nikel nilainya 10, jadi ferronikel lewat smelter 30. Bertambah nilainya kan 20, namanya nilai tambah. Betul. 20 ini dinikmati siapa aja? Pengusaha. Pengusahanya 100% dari China, ya 100% keuntungannya lari ke China.
Kemudian sebelum dibawa pulang ke China bayar pajak dulu. Mereka dapat tax holiday 5-20 tahun. Pajak nggak bayar. Teknologinya dari China, patent fee-nya 100% ke China. 100% modalnya biaya investasinya dari bank kan, 100% bank China kan larinya ke China juga bunganya. Tinggal pekerjanya sedikit. Dan land itu rent kan. Jadi PBB lah gitu. Kecil juga. Jadi Indonesia maksimum dapat 10%. Di bawah 10%. Ya. Dari ke China 90. Saya salah. Ternyata minus 10 pun tidak. Karena apa? Saya lupa memasukkan subsidi dari pemerintah ke perusahaan smelter China itu. Ada subsidi lagi selain tax holiday? Yes. Oh. Apa subsidinya? Mereka itu punya pembangkit listrik sendiri. Pembangkit listriknya tenaga air, batu bara. Oh, batu bara. Batu baranya tahun 2022 itu harganya di pasar internasional $345 per metric ton. Jadi kalau kita jual batu baranya keluar dapat $345 per metric ton. Dijual ke China cuma $70. Jadi subsidi per metric ton $275 kali berapa juta ton. Kok malah minus ya? Minus. Belum lagi kerusakan lingkungan. Iya benar. Jadi yang saya di Palu itu udah terasa polusinya dari pembangkit listrik tenaga batu bara karena standarnya rendah, nggak pakai teknologi yang menurunkan macam-macam, ISPA banyak, koreng-koreng, gitu. Belum lagi ongkos lingkungan itu istilah ekonomi kan negatif externalities. Jadi dia memproduksi, ada ongkos polusi, ongkos polusinya tidak dibebankan ke perusahaan, tapi rakyat yang tanggung beban. Jadi kalau dihitung minus. Kasihan ya. Makanya smelter, ekspornya macam-macam, tapi growth-nya nggak naik-naik. Iya. Diekspor dapat 570 triliun, tapi rupiah nggak menguat. Ya karena dibawa semua ke sana. Nah inilah yang kita perjuangkan dan insya Allah karena kita tidak bisa berharap lagi lembaga peradilan yang ada. Insya Allah teman-teman sedang menyiapkan tanggal 20 Juni ini ya, 20 Juni ya. Ya udah Mahkamah Rakyat saja lah. Insya Allah saya jadi saksi. Mahkamah Rakyat class action ya, Bang? Mahkamah Rakyat. Cuma rakyat. Pengadilan rakyat. Oh. Tapi ini maksudnya gimana Bang? Pengadilan rakyat impact-nya apa? Memunculkan kesadaran Oke. dari seluruh warga di Republik Indonesia ini, terutama yang dirugikan, petani sawit, daerah kaya sumber daya alam segala macam, ya. Dan itu tadi minus itu, masa, ya, zaman Pak Harto nggak ada itu, ya walaupun yang menikmati banyak Tommy Soeharto dan keluarga Pak Harto, tapi masih di Indonesia kan. Tapi nggak minus ya? Nggak minus. Oke, ini menarik nih. Nah ini sudah pernah ada counter nggak Bang soal angka minus ini dari pemerintah atau dari apa gitu? Tidak ada. Atau punya perhitungan yang berbeda atau gimana gitu? Tidak ada. Dari Menteri sekarang Keuangan misalnya kan sahabat Tidak Bang Faisal juga. Tidak ada. Nah sebelumnya saya di 2021 ya kan udah saya sampaikan, tapi belum minus ini. Saya ceritakan yang kita obrolin ini langsung ke Pak Luhut. Dan saya counter apa yang disampaikan Pak Luhut gitu. Menjelang akhir pertemuan itu Pak Luhut bilang besar juga ya keuntungan smelter China ini. Baru sadar. Besar juga tapi bukan buat Indonesia. Mereka. Itu nggak bisa dibatalin. Kita. Sebetulnya bisa, saya udah sampaikan juga. Pak tolong diaudit. Mereka dapat fasilitas kan kalau investasinya sekian. Nah kalau investasinya di markup, yang mereka bawa adalah mesin-mesin bekas. Makanya sudah 3 yang meledak. Iya. Dibiarkan meledak terus-menerus ini. Terakhir di Kalimantan yang meledak ini, ya kita nggak tahu, nggak pernah diaudit kan, audit keselamatan ya. Oh ternyata nggak baru sesuai dengan janji segala macam itu.
Jadi mereka tuh punya hukum sendiri di sana. Waduh, Kasihan. mengerikan dong Pak. Oleh karena Pemerintah itulah, daerahnya gimana Bang di sana? pemerintah daerahnya kan semua kewenangan di tangan pusat. Oh, jadi nggak ada kewenangan di pemerintah daerah? Ya pemerintah daerahnya juga jadi kaki tangannya. Makanya di penjara satu-satu kan. Iya, iya, iya. Gubernur Kalimantan Sulawesi Tenggara ya. Dan yang ikut pilkada di Sulawesi Tengah juga ya orang tambang. Iya. Saya masih mau tanya nih Bang, tadi kalau dilihat dari angka tabungan gitu ya, kelas menengah bawah turun jumlah tabungannya. Ada nggak mungkin, karena gini, di kelompok masyarakat itu dia sudah sadar instrumen investasi yang lain, karena kalau dia uangnya diparkir di bank aja, kan cuma dapat 3%, padahal inflasi kita di atas itu gitu. Tiga. Ya kan? Kira-kira kan nggak ngejar kena pajak dan sebagainya. Jangan-jangan memang ditarik, kan sekarang berapa tahun terakhir ini kan banyak sekali orang yang memasarkan produk-produk investasi itu gitu. Reksadana, stok, macam-macam, ada aplikasi dan sebagainya, bahkan ke kripto gitu. Atau emas gitu. Kesana nggak tuh Bang? Angkanya kira-kira. Ya kalau kelas menengah uangnya sudah MM-an, itu sih dia biasanya diversifikasi ya, emas. Kalau masih jutaan, ya Kan sekarang anak-anak mahasiswa aja udah pada pakai aplikasi trading saham segala macem gitu kan. ya. Atau yang di peer to peer lending seperti itu dapat 18%. Enggak ya. 12% kira-kira begitu. Nah pertanyaannya, peer to peer lending, pinjaman online itu Iya, namanya pinjol. mengapa marah? Karena peranan bank di Indonesia itu parah sekali dalam menyalurkan kredit, parah sekali, dan tidak pernah jadi perhatian pemerintah. Jadi kredit dari perbankan untuk sektor swasta yang BUMN kita keluarkan hanya 30,6% dari PDB, produk domestik bruto. Kecil ya Bang? 30,6, China itu 200-an. Seluruh negara ASEAN jangan kecuali Laos, Myanmar dan Kamboja di atas 100%. Kita 30,6% dengan tren yang menurun. Jadi apa? Bank ini ngapain? Dana masyarakat itu ditaruh di mana? Di bank misalnya, ya. Oleh bank dibelikan Obligasi pemerintah. obligasi pemerintah. Tuh kan Anda tahu. Kedua sekarang ada instrumen baru lagi, SRBI, surat BI ya. rupiah Bank Indonesia, sekuritas rupiah. Jadi sekuritas dalam bentuk rupiah jangka pendek yang dikeluarkan oleh BI, ya sibuk beli itu. Aman dong, enak ya, anteng. Tidur aja, bank tuh tidur. Ngapain kasih kredit, berisiko kan? Iya. Kalau ini kan tidak berisiko. Ya, Iya. sovereign kredit kan. Jadi Atau dibiarkan oleh- DPK-nya juga takut, DPK-nya berkurang kali Bang, jadi nggak mau nyalurin kredit. DPK-nya naik, DPK-nya naik. positif, DPK naik, tapi naiknya memang lambat. Lambat. Jadi utang, surat utangnya dibeli oleh bank, ya, banknya tidak semakin sedikit menyalurkan terhadap PDB, ini kan semua presentasi PDB ya. Jadi tidak peduli. Iya. BI pedulinya dengan apa? Digital bank, digital central bank, QRIS, sampai secara tidak langsung mata uang kita di banyak tempat mulai dianggap tidak berlaku. Oh iya Bang? Ya, Di mana aja tuh Bang? boleh keluarin uang mas, uang kertas. Waduh, uang kertas ya? Saya dompet saya. Nah, Uang kertas. pinjam 100. Nah, saya nggak bisa baca nih mas. Oke. Ini nih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah
sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp100.000. Tidak laku di beberapa tempat. Non cash. Iya. Digital sekarang. Dan dibiarkan oleh BI yang mengeluarkan uang yang mengatakan mata uang syah. Kita ke Amerika, ke Jepang, Eropa Masih bisa masih pakai uang bisa. cash. Ini tutup mata karena yang dimajukan QRIS. Iya. Nah kalau QRIS infrastrukturnya jelek. Baru 52% orang dewasa di Indonesia yang punya hubungan dengan bank. Iya. Saya yang sudah agak sulit membaca itu, ditanya QRIS, Iya. apa namanya itu, passwordnya lupa saya. Jadi nggak bisa bertransaksi karena ini tidak syah. Udah nggak bisa dipakai. Jadi mainnya tuh QRIS apa ya apalah segala macam itu instrumen-instrumen yang mempermudah pinjol merampok kulit rakyat. Iya. Karena pinjol itu kan sebenarnya hutang konsumtif ya. Sementara bank itu kan kenapa cari aman? Karena menyalurkan hutang yang produktif untuk usaha. Lewat online kan? Iya online. Karena itu yang di pinjol digital bank Iya. segala macam gitu. Oke, saya tidak anti teknologi, tapi tolong kalau digital bank itu linkkan dulu rakyat dengan bank. Gimana kita bikin bank rakyat di desa-desa? Masa orang desa nggak bisa punya akses ke macam-macam, dia ke kota dia bingung aja. Terus sekarang ada QRIS antar negara, berlaku QRIS di beberapa negara tetangga, mempermudah orang Indonesia belanja di luar negeri. Ini bank sentral apa ini? Wajib dipecat oleh rakyat. Gimana cara mecatnya rakyat, saya nggak tahu. Yang idealnya gimana Bang? Harusnya Bang? Yang idealnya? Ya, yang idealnya bank itu kan istilahnya financial intermediaries. Dia mengambil dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga atau simpanan, kemudian dia menyalurkan dalam bentuk kredit. Nah, saya tunjukkan tadi, nyalurkan kreditnya cuma 30,6% dari PDB. Harusnya kan tugasnya memperkuat financial intermediaries. Supaya rakyat, kayak jantung Mas. Jantung nyedot darah. Kalau dia tidak bisa memompahkan kembali, sekujur tubuh kita nggak dapat aliran darah yang cukup, semutan apa tuh namanya, di sini biru-biru, gitu kan. Nah inilah yang terjadi di Indonesia, yang seger, yang sedikit aja, tidak merata, menimbulkan ketimpangan yang luar biasa. Karena tubuhnya ada masalah ya. Jantung kita sangat bermasalah dan tidak pernah di openi secara baik. Nah di buku ini saya sampaikan, kalau kita mau jadi negara maju, mau lari lebih cepat kan istilahnya gitu kan, ya jantungnya harus kuat. Kalau jantungnya lemah, kita lari cepat semaput kita. Oke, terus kira-kira nih Bang Faisal, apa nih? Tadi kan Bang Faisal bilang, pemerintahan baru ke depan ini akan diwarnai dengan kepusingan yang besar. Tadi soal BBM udah pasti naik, ya kan? Mau ditahan sampai kapan? Lalu bahan pangan dan sebagainya. Langkah apa tadi selain tadi mengorbankan beberapa program atau menunda beberapa program, tapi misalnya apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, sebelumnya saya ingin sharing pertumbuhan itu 55% disumbang oleh konsumsi masyarakat. Maka pastikan konsumsi masyarakat itu tidak berhenti, terjegal. Maka jangan dulu naikkan PPN jadi 12%. Kan akan dinaikkan mulai tahun depan. Ada tapera. Nah tapera ini 3%. Saya punya Mas, sebagai PNS
itu dulu diperuntukkan buat PNS saja. Tapera. Nah waktu saya pensiun dini 2012 Bisa dicairkan. saya nggak tahu ada Tapera karena nggak pernah Nggak pernah otomatis gitu nggak kan. pernah diumumkan. Ya jadi berapa tahun saya kan ada uang saya di sana kan, hak Iya. saya itu mungkin 10 tahun lebih ya. Dana saya cuma 1,8 juta. Dapat. Waktu itu potongannya nggak tahu berapa juga, Nggak berapa tahu. persen dari Tapi kan gaji. gaji PNS-nya cuma 5 juta. Ya saya dipotong berapa nggak tahu gitu ya. Nggak ngeh kan ada untuk askes juga. Iya. Nah kalau askes ini saya sekarang dapat sampai pensiun sekarang BPJS. Dikonversi ke sana Ya kelas 1 saya karena pangkat saya dulu sudah golongan 4 waktu itu. Nah kalau Tapera saya ambil buat cicilan aja udah cukup kan. Buat DP aja nggak cukup. Nah, jadi tolonglah jangan aneh-aneh. Nah, kalau di BPJS itu ada manfaat untuk yang lain-lain itu termasuk beli rumah atau kredit rumah gitu-gitu, itu dijamin dana di BPJS itu paling sedikit imbalannya kan uang kita ditaruh di sana, Iya. mereka kelola. Kelola, betul. Imbal hasilnya minimum 7%. Nah, enggak, minimum 5% dari minimum bunga deposito pemerintah. minimum ya. Minimum. Ya. Kenyataannya bisa 2% di atas itu. Kalau di Tapera tidak ada jaminan. Kalau 0 juga. Nah, kalau 0 misalnya ngelolanya tidak benar atau di bawah deposito kan rugi. Iya. Mendingan uangnya ditaruh di deposito kan gitu. Iya, benar. Itu tidak ada jaminan itu tidak ada. Nah, jadi tolong deh jangan aneh-aneh. Iya. Jadi kita sudah punya rumah sistem jaminan sosial, masukkan sistem jaminan sosial menyatu kesehatan, employment benefit, tunjangan hari tua dan perumahan ini supaya dananya cukup besar. Iya. Nah, kalau dananya besar kan the law of large number kita bisa nego kan ke bank bunganya segini ini uang saya besar loh. Tapi kalau kecil-kecil gimana? Ya. Iya. Nah, Dikonsolidasi jadi satu konsolidasi jadi satu. Kan sudah ada BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Nah di Ketenagakerjaan itu ada perubahan. Ada memang. Iya. ya. Sama jaminan hari tua Kenapa JOT. Tapera lagi? Jaminan hari tua. Iya. Nah, kenapa harus ada Tapera lagi ya? Karena di BPJS Ketenagakerjaan itu juga sudah ada buat rumah. Ini mau seperti Asabri Kita digondol sama koruptor malah dananya. dan pemerintah nggak tanggung jawab loh. Iya. Oh jadi Taspen, Sinumbu, Taspen, Asabri. Tapi memang Ya, sampai saat Taspen ini sih saya masih nggak pernah terganggu ya. Tapi sampai saat ini kan kita juga belum tahu ya manfaatnya apa sebenarnya. Penjelasan juga sangat minim sebetulnya. Lepas dari nggak perlu penjelasan lagi, Mas. Karena di dalam ketentuan Tapera itu tidak ada jaminan imbal hasil. Iya, nggak ada. Jaminan Jadi- uang kembali ada nggak? Jangan-jangan nggak ada juga. Itu juga rasanya ada itu Ada, ya. ya. Ada. Nah tapi itu dia. Imbal hasilnya ya nggak ada. Kapan dapat rumahnya? Betul. Nah tujuannya pemerintah apa sih? Supaya masyarakat Indonesia itu punya rumah sendiri. Nah kalau menurut saya rumah sendiri yang terjangkau itu tugas negara apa? Bikin murah, Iya. jauh lebih murah. Nah komponen dari rumah itu paling banyak adalah pembebasan lahan. Lahan, betul. Nah pemerintah kan baru bikin bank tanah. Tapi bank tanahnya buat investasi bukan buat rakyat. Iya. Gitu ya. Bank tanahnya hanya mengelola tanah 18.000 hektar. Konglomerat Jutaan hektar. punya jutaan hektar. Ratusan ribu paling nggak ya. Nah, jadi reform, ya, insya Allah lah ini jalan nih. Mudah-mudahan kita sedang siapkan konsep kita tuh non pemerintah nih ya. Orang Reforma pinter agraria juga, jadinya. macam-macam karena ada yang ilegal.
ya penggunaan lahan di Indonesia ini banyak yang ilegal, tidak punya landasan hukum. Oleh karena itu aneh kalau Kementerian ATR BPN itu kantor-kantornya di seluruh Indonesia tidak ada yang punya sertifikat. Sertifikatnya ya nggak perlu kan milik negara. Ironis. Ya, bagaimanapun harus ada. Gitu ya. Milik negara atau milik rakyat atau milik pengusaha. Oh, itu pun nggak ada keterangan. Tidak. Oh, oke. Ya. Menarik. Ya misalnya Monas, kan ada tuh online ya, pencet Monas gitu, pakai Google Map itu kosong, nggak ada siapa. Itu kan harusnya punya negara, gitu. Iya. Harus ada suratnya. Iya. Ya. Siapa tahu dulu pembebasan Monas ada hak rakyat. Kan rakyat lebih dulu dari Republik ini. Nah, coba bayangin 18.000. Itu namanya bukan bank, itu namanya BPR. BPR. Jadi BPR tanah BPR gitu. tanah, ya. Nah, kayak gitu. Itu yang menterinya kayak begitu kan. Yang fantasi-fantasi gitu, tapi semua bukan mengabdi untuk perumahan rakyat kan. Iya. Nah, momen paling bagus adalah waktu krisis dulu, Mas. 98. Kan bank-bank itu 98 diambil alih pemerintah. Kan asetnya banyak yang tanah kan. Iya. Nah, itu momen paling jempolan. Nah, kemudian bilang dia sama pengembang, saya kasih tanah harganya 10% aja dari yang seharusnya NJOP gitu. Kan otomatis harga berubah turun separuhnya. Ayo. Daripada sekarang dipotong berapa? 3% ya, Mbak ya? 3%. Tapi harga tanah naik terus, ya enggak? Nggak ngejar. Nggak akan ngejar. Nggak gini, Iya. jadi gini terus nggak kekejar. Dan yang punya rumah, yang udah punya rumah juga dipotong. Alasannya untuk mensubsidi yang belum punya rumah. Itu Bang. Dan sebenarnya kan kita ada instrumen DP 1% tuh Bang, udah dijalankan di Bank Himbara. DP. DP rumah 1%. Janganlah Mas. KPR. Itu tipu-tipu aja. Enggak, udah bener ada. Ya, Ada. oke. Dengan tenor 30 tahun. Iya. DP 1%. Bank mau rugi? Kan nggak mau. Jadi cicilannya lebih tinggi lah. Iya, pasti Iya. cicilannya Jadi besar. jangan gimmick-gimmick gitu. Iya. DP Semakin 1%. kecil DP, Betul. cicilan makin Jadi besar. cicilan. Betul, tapi kan Gitu. tenornya diperpanjang. Nah, ini yang harus kenapa nggak itu saja? Setahu saya nggak ada yang 30 tahun. Ada. Ada. Sudah ada. Syukur. Sudah jalan di beberapa bank Himbara. di BTN. BTN. BTN ada. Ada sih 30 tahun. 30 tahun. Tapi memang. tergantung umur. Untuk milenial. umurnya Betul. 20-an bisa. Tapi Kalau saya kalau udah nggak bisa. nggak Iya, nggak bisa. bisa, karena memang itu menghitung masa produktifnya, Iya, gitu masa kan, usia sebelum produktif. pensiun. Ini konsep dulu deh. Rumah itu ada opsi lain. Harus dimiliki lah Rumah ya. itu tidak harus dimiliki. Betul. Sewa. Seperti Jadi cinta ya, kalau- cinta tak harus memiliki. Ya, jadi kalau bujangan dia di studio. Iya. Kalau dia menikah, punya anak, masuk apartemen satu kamar. Tapi move seperti di Jepang. Iya, iya, iya. Jadi mobilitasnya terjamin aja, Iya. pasokannya Dulu tersedia. sebenarnya Nah, tugas konsepnya Pak negara. Ahok kayak di DKI seperti itu ya. Iya. Mana bisa kita mau tanah mana lagi? Iya, Rusuna dulu, rumah susun. Rusun. Di aset-aset pemerintah Rusunawa, sebetulnya. rumah susun sederhana sewa. Betul. Kalau misalnya kayak DKI kan sebenarnya PD Pasar Jaya tuh bisa dibikin berapa lantai itu kan besar-besar. Sudah sebagian. Gitu kan. Ya, tapi cuma Jakarta kan. Iya. Yang PD Pasar Jayanya harga tanahnya keren-keren itu kan. Jadi di Ben Hill itu udah jadi hotel sekarang macam itu. Pasar rumput. Pasar rumput. Tapi belum Nah, diisi. jadi kita konsepnya berubah juga. Jadi milenial itu tidak mengikuti pola orang generasi baby boomer harus dimiliki. Terus kan Yang penting di tengah kota lah ya. yang penting dekat 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 Tempat dengan kerja. tempat kerja. Dekat Makanya konsep dengan tempat TOD itu kerja. sebenarnya bagus ya. Dekat tempat Transit oriented development. ya sehingga public transportnya pun Betul. nggak terlalu berat Iya, karena atau syukur-syukur bisa
naik sepeda atau Iya. jalan kaki. Itu kan sebenarnya Perumnas kan bikin itu TOD yang di stasiun-stasiun kan ada apartemennya kayak Iya, Tanjung di Barat, Tanjung di Barat, Depok. di Depok, Cisauk. Ya, tapi Perumnasnya nggak dikasih injeksi Iya, modal iya, lagi. iya. Sama juga pembatasan pembelian kayaknya dibuka bebas, jadi orang banyak yang investor jadinya. Banyak, iya. Buat disewa-sewain. Iya benar. Yang penting kan pemerintah bikin udah sewain kayak rusun, nggak usah ada konsep kepemilikan kayak tadi. Asal tersedia. Betul. Betul. Gitu. Sebagian juga kan penduduk Indonesia, penduduk Jakarta ini kan migran kan. Iya. Jadi dia bukan untuk dimiliki, ya. Iya, Sewa, konsep sewa. sewa cocok. Di working days ya ditinggal di Mindset mewarisi itu soalnya kan, kalau punya rumah kan bisa diwarisi ke anak. Gitu. Nah, kenain pajak waris supaya orang tidak menumpuk harta. Oke. Iya. Nih menarik sekali, banyak sebenarnya yang kita mau bahas nih, tapi waktunya Bang Faisal ini kan sangat berharga, harus loncat ke sesi berikutnya. Kayaknya Oke. kita akhiri aja Mbak Di ya. Terima kasih Bang Faisal. Terima kasih, udah Bang Faisal. Sama-sama. hadir di Tactics. Kita akan ketemu lagi di program berikutnya, di sesi berikutnya. Tetap semangat ya netizen yang budiman. Sampai jumpa. Bye.